Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan proses pergantian kampas cakram depan motor Honda Revo injeksi ya. Yang dimana motor ini tadi terjadi ngancing di bagian kampas cakram depannya ya teman-teman. Oke, lanjut kita buka baut kalipernya menggunakan kunci L bintang teman-teman ya. Dan sebelum kita lepas kalipernya, kita kendori dulu untuk baut penahan kampas cakramnya menggunakan kunci T8 ataupun kunci shock 8 bisa ya teman-teman. Karena kalau kita nggak kendori nanti agak susah ya kita waktu sudah terlepas dan kita baru mengendorin bautnya, apalagi kalau kita tidak ada impact, itu agak susah ya. Lanjut kita lepas, dan di sini untuk remnya ini agak keset ataupun seret, jadi saya bantu pukul menggunakan kayu ya. Teman-teman bisa lakukan menggunakan kayu ataupun palu karet ya. Nah dan di sini untuk karetnya sendiri tadi sudah dilepas sama ownernya ya. Dan nanti kita pasang setelah kita ganti kampas cakramnya. Oke, lanjut kita lepas untuk baut penahan kampas cakramnya. Nah, seperti ini. Dan untuk kampas cakramnya ini masih agak lumayan tebal ya teman-teman, tapi sekalian kita ganti karena ownernya sendiri minta sekalian ganti kampas cakramnya, dan juga kita sekalian servis supaya tidak terjadi ngancing lagi ya teman-teman. Lalu kita sikat menggunakan sikat kawat ya, supaya tanah-tanah yang menempel dan debu-debu itu bisa rontok, dan lanjut kita semprot supaya lebih bersih lagi untuk tanah-tanah yang menempelnya teman-teman. Oke, lanjut kita tekan untuk di bagian piston kalipernya. Sebelum kita tekan, kita gunakan lapisan kertas seperti ini ya untuk di bagian luar supaya tidak lecet untuk kalipernya itu teman-teman. Dan ini untuk pistonnya ini sangat keras ya teman-teman. Jadi saya buka dulu untuk bagian master atasnya, kita cek dulu untuk olinya ya. Setelah aku cek untuk olinya aman dan juga untuk sumbatannya sudah kubah, tadi nggak bisa saya ini ya karena posisi HP-nya di bawah, dan sekarang sudah ini ya, sudah bisa untuk kita masukkan, sudah enak, bisa kita putar sampai masuk. Jadi untuk teman-teman sebelum melakukan pergantian kampas cakram, usahakan pistonnya ini kita masukkan sampai mentok ya teman-teman, supaya waktu pemasangan kampas dan juga pemasangan kaliper ke piringan cakram itu tidak ini ya, tidak seret ya teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut pemasangan kampas cakramnya, kita masukkan dulu untuk karetnya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Sebelum kita masukkan, kita ini lumasi dulu menggunakan oli teman-teman, dan kita masukkan bisa menggunakan besi tumpul ataupun apa. Di sini saya menggunakan kunci L ya, supaya tidak jebol untuk karetnya teman-teman ya. Setelah masuk, kita beri pelumas juga untuk di bagian penahan kalipernya, kita beri pelumas dan kita masukkan supaya tidak terjadi seret ataupun dia bisa bergerak bebas ya. Oke, setelah terpasang, lanjut kita pasang untuk kampas cakramnya. Di sini saya menggunakan dari mereknya DSK teman-teman. Lanjut kita rakit kembali untuk plat sengnya ini, jangan sampai lupa ataupun terbalik ya teman-teman pemasangannya, karena kalau sampai lupa tidak pasang nanti bakal terjadi bunyi di bagian kampasnya ya, karena dia oblak. Oke, kita paskan untuk stoppernya, lanjut kita pasang untuk baut penahan kampas cakramnya ya. Jika sekiranya dia agak susah masuk, kita ini ya, kita agak sedikit tekan supaya untuk bautnya sendiri itu bisa masuk ya teman-teman. Setelah bautnya pas, kita lanjut kencangin menggunakan kunci T8 kembali ya teman-teman. Ya, setelah selesai lanjut kita pasang kalipernya ke shocknya lagi ya teman-teman. Dan usahakan waktu pemasangan jangan seret ya untuk memasukkan ke bagian piringan cakramnya. Lanjut kita kencangi lagi untuk baut penahan kaliper menggunakan kunci L bintang ya teman-teman.
Usahakan untuk baut kalipernya benar-benar kencang ya teman-teman. Dan juga jangan lupa kita kencangin juga untuk baut penahan kampas cakranya. Jika sudah selesai kita lanjut putar bannya seperti ini, lancar ya. Nah kita rem, bermain, dan kita putar lagi. Alhamdulillah tidak terjadi ngancing lagi teman-teman. Ya, lanjut kita buka untuk karet penutup nepelnya dan kita buang untuk angin yang masih tersisa di bagian kalipernya ya, supaya tidak terjadi anginan lagi yang menyebabkan cakram ngancing teman-teman. Jika sudah, kita kencangin kembali untuk baut nepelnya teman-teman, dan kita tes lagi apakah seret lagi atau tidak ya. Nah, kita putar, kita rem lagi. Alhamdulillah beres ya teman-teman, dan tidak terjadi seret lagi ataupun ngancing. Ya oke, untuk video kali ini sampai di sini dulu teman-teman ya, supaya bermanfaat untuk teman-teman pemula jika menemui kasus seperti di motor ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.